Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri virtual, sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis Kitab Bulughul Maram, hadis yang kedua, dengan syarah Kitab Ibanatul Ahkam. Hadis yang kedua ini adalah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu salasatu wa sahhahahu Ahmad. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Tiada sesuatu apapun yang membuatnya menjadi najis. Hadis ini dikeluarkan atau yang mengeluarkan hadis ini adalah as-salasah. Dalam istilahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, as-salasah itu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Keterangannya di dalam kitab Ibanatul Ahkam, keterangan hadis ini atau syarah hadis ini, ikhtalafat ara'ul ulama fil ma'i idza khalatathu najasatun walam tughayyir ahadu awsafihi fadhahaba Malik ila annahu tahurun qalilan kana aw katsiran amalan bihadzal hadis. Para ulama berbeda pendapat atau berselisih pendapat mengenai hukum air apabila kecampuran najis. Dan najis tersebut tidak merubah salah satu sifatnya, yaitu warna, rasa, dan bau atau aromanya. Nah, Imam Malik berpendapat, jadi apabila ada air, ya, kecampuran barang najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, bau. Nah, menurut Imam Malik, air ini tetap bisa mensucikan. Bisa dibuat wudhu, bisa dibuat mandi besar, menghilangkan hadas besar, dan bisa dibuat untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti itu. Baik volumenya sedikit ataupun volumenya banyak. Kenapa kok begitu? Amalan bihadzal hadis, yaitu mengamalkan hadis ini. Hadis ini kan mutlak, umum. Pokoknya air itu bisa suci dan mensucikan, tidak bisa dicemari atau tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian para pengikut masih dalam mazhab Imam Malik, bahwasanya wa hakama bi adami tahuriyatihi idza ghayyarat an-najasatu ahada awsafihi. Nah, menurut Imam Malik, apabila najis tersebut merubah salah satu sifatnya, maka air ini tidak bisa mensucikan. Jadi baik airnya banyak ataupun airnya sedikit, lalu kecampuran barang najis dan berubah salah satu sifatnya, maka air ini tidak bisa mensucikan. Kemudian syarahnya Ibanatul Ahkam ini, wadhahabat asy-syafi'iyatu wal hanafiyatu wal hanabilatu ila qismatil ma ila qalilin tadurruhu an-najasatu mutlaqan. Para pengikut mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa air itu terbagi menjadi dua. Ada air sedikit dan ada air banyak. Kemudian apa yang dimaksud air sedikit? Air sedikit yang berubah oleh najis secara mutlak, yaitu air yang sedikit yang berubah oleh najis secara mutlak. Nah, ini tidak bisa dibuat bersuci. Dan air banyak adalah air yang tidak terpengaruh oleh najis, kecuali jika salah satu ketiga sifatnya itu berubah karena suatu najis tersebut, yaitu mungkin berubah warna, rasa, atau baunya. Itu. Jadi air yang banyak itu adalah air yang tidak terpengaruh oleh najis. La tadurruhu najasatun, yaitu air yang tidak terpengaruh oleh najis. Kecuali kalau berubah salah satu sifatnya, maka
pun tidak bisa dibuat mensucikan. Artinya tidak bisa mensucikan. Nah, kemudian dari kalangan madhab Asy-Syafi'i, madhab Abu Hanifah, dan madhab Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat tentang batasan air. Air sedikit itu, air sedikit dan banyak itu batasannya bagaimana? Fadhahabat asy-Syafi'iyatu wal Hanabilatu ila annal qalil madunal qullataini. Nah, mazhab Hanabila dan Asy-Syafi'iyah menentukan kriteria sedikit itu adalah air yang kurang 2 kullah. Itu loh. Air yang kurang 2 kullah itu dianggap sedikit. Berapakah 2 kullah itu? 2 kullah itu adalah 270 liter. Sedangkan yang dianggap atau diklaim sebagai air banyak yang dimungkinkan tidak bisa dipengaruhi oleh najis, ya, yaitu adalah air banyak itu adalah air 2 kullah atau lebih. Al-kullatani fama fauqa, yaitu air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Wahtajju bi hadisil kullataini wa ja'aluhu mukhassisan li hadzal hadis al-mutlaq. Syafi'iyah dan Hanabila menetapkan kriteria air sedikit itu adalah air yang kurang 2 kullah, kurang dari 270 liter, dan air banyak itu adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Itu berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang air 2 kullah, yaitu hadis yang keempat, riwayat Abdullah bin Umar, seperti itu. Nah, madhab Syafi'iyah dan Hanabila menjadikan hadis 2 kullah itu sebagai hadis yang mentahsis atau menerangkan, menghususkan hadis ini. Nah, hadis ini kan mutlak, gitu ya. Hadis ini kan hadis mutlak, hadis umum, gitu. Nah, berikutnya wadhahabal Hanafiyatu ila annal qalila maka naduna asyrin fi asyrin wal kasir aksuhu. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, ya, yang dimaksud air sedikit itu adalah, yang dimaksud air sedikit menurut mazhab Abu Hanifah adalah air yang kurang dari asyrun fi asyrin. Sedangkan air banyak adalah sebaliknya. Nah, ini uniknya di dalam kitab Ibanatul Ahkam ini diterangkan tentang kullah. Istilah kullah dalam hadis itu maksudnya apa? Kullah itu adalah wadah air besar buatan Kota Hajar. Buatan Kota Hajar yang beratnya itu kurang lebih 500 ritel atau 446 3/7 ritel Mesir, atau 93 sok dan 3 mud atau 5 kirbah Hijaz, yakni 10 sofihah. Nah, ini kalau diterangkan dengan istilah Timur Tengah kita kurang paham, tetapi sudah saya sebutkan tadi bahwasanya air 2 kullah, air 2 kullah itu adalah air banyak dalam istilahnya Syafi'iyah dan Hanabila, yaitu 270 liter atau lebih, itu 2 kullah. Sedangkan air yang kurang 2 kullah itu adalah air sedikit, dianggap sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 270 liter, seperti itu. Sedangkan asyrin ini dalam istilah Abu Hanifah, air sedikit itu adalah air yang kurang dari asyrun fi asyrin. Apa maksudnya? Yaitu maksudnya di sini begini. Ayyakunal ma'u minal kasra bihaisu idza harakaha adamiyun min hadi tarafaihi lam tasri al harakatu ila taraf asani minhu. Nah, asyrun fi asyrin itu berarti air yang banyak. Air yang banyak itu menurut Imam Abu Hanifah yaitu air yang dimana saking banyaknya, apabila tepinya itu, tepi sebelah kanan misalnya, itu digerakkan, maka di sebelah kiri itu tidak ikut bergerak. Seperti itu. Itu berarti air banyak. Gitu loh. Berarti air yang asyrun fi asyrin. Sedangkan yang sedikit itu adalah kurang dari asyrun fi asyrin, yaitu
jika digerakkan di salah satu tepinya, tepi yang lain itu ikut berubah. Riaknya itu mencapai, gerakannya itu mencapai ke tepi sebelahnya. Jadi kalau digerakkan di sebelah kanan, tepi sebelah kiri itu riaknya nyampe ke situ. Berarti itu air sedikit. Dan ini istilahnya Abu Hanifah. Seperti itu. Keterangannya yang ada di dalam kitab Ibadatul Ahkam. Nah, kesimpulannya menurut hadis yang kedua, bahwasanya air itu suci dan bisa mensucikan kecuali apabila berubah salah satu sifatnya, yaitu bau, rasa, dan atau warnanya. Kalau berubah salah satu warnanya, itu sepakat tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Demikian, terima kasih, semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.